Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur tidak pernah berhenti, terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia pemberiannya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir di Aula Gedung Muhammadiyah wilayah daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka untuk mencari ridhonya, dalam upaya untuk menambah silaturahim dan juga berbagai macam aktivitas bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini tercatat sebagai amal soleh kita. Amin. Yang terhormat Bapak Haji Antoni Hidayat, Wadah Sampai itu Hidayat. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian Sabtu pagi Majelis Tabligh PWM, mungkin hari ini kaget, mungkin dek setu seisi Ustadz Haji Muhammad Muhajir LCMA. Kok mak berduduk ceritanya perlu diceritakan. Pagi ini di Eduterium Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan dipergunakan untuk muktamar ada pengajian akbar. Pembicaranya Ustadz Adi Hidayat. PWM diundang yang akan hadir ke sana 8 orang. Terus Pak Haji mendikok, saya juga akan berangkat ke Solo. Tapi karena saya misi Sabtu pagi, maka saya berangkatnya setelah pengajian Sabtu pagi. Terus tentu itu wonten sik bentuk nek tekan kono pas bubar. Satu sisi itu, sisi lainnya nek ada satu yang mundur, mobil yang satunya nggak muat. Akhirnya tadi malam baca Isya, ya sudah, saya yang tak ke PWM, bapak-bapak yang sudah meniatkan ke Solo berangkat subuhan di PWM. Bodi kalau Ustaz Haji, lalu matur Pak Haji, iya matur. Yo tak matur, Pak Haji, jenengan tidak subuhan ke PWM langsung berangkat. Nanti yang setu pulau beresane itu tak dibujuk-bujuk mampir pun jalan sendiri. Oke. Akhir pun diputuskan yang dari bapak-bapak PWM 2 mobil tadi subuhan di PWM semuanya terus berangkat. Nah, saya membersamai mendampingi pengajian dari Majelis Tabligh PWM, ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu pendulungannya semacam itu. Tapi ini juga menerapkan tentang kepemimpinan. Bahasanya kepemimpinan, lalu nanti temanya ini.
pemimpin itu orang milih dhisik dhewe. Ning milih kaya dhewe mensolusikan. Nek ngotot kan kula melu ning Solo. Itu aku sing ning Solo. Tapi enggak, karena memang bapak-bapak ingin sekali ke Solo, ya sudahlah. Saya yang dibentuk. Itu. Ya, kalau kepanggil Bapak Ibu, mugi-mugi cacatet merubah niat nanging selesai sedaya cacatet minangka amal saleh. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, dinten menika hari ini yang kecil-kecil nanti yang tidak bisa tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. 12 Rabiul Awal itu apa bagi kita? Kita yakini, kita sepakati bahwa 12 Rabiul Awal adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Nomor 2, yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lainnya salah satunya. Nanti akan kita cari banyak kesamaannya, tapi juga yang membedakan adalah salah satunya kita tidak mengharapkan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masih satu di Antoni. Berarti hari ini kita niatkan pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ngerti nggih? Kita harus menunjukkan bahwa kita memang tidak mengharap. Ya kan, ada tuh yang mengharapkan, itu salah satu yang membedakan. Nanti kadang kalau kan sok mereka mengatakan podo mas, enggak. Tajib kita menyampaikan bahwa kita tidak mengharapkan memperingati Maulid Nabi. Yang sering dianggap tidak sesuai dengan tuntunan ketika memperingati Maulid Nabi itu adalah acaranya, itu isi acaranya. Tetapi kalau kita tahu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah Maulid Nabi, tidak masalah. Maka karena Maulid Nabi akan kita coba mereview apa-apa saja yang perlu kita ketahui, bagian-bagian mana yang perlu kita pahami terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu sudah sering diurep, sering dikoncei, sering dibahas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini saya tadi kok bawa doorprize ya. Al-Baqarah 208, siapa yang mau baca nanti kita kasih doorprize. Oh, nomor berapa? Dulu oke. 208. Ya Pak? Ya silakan. 208 di situ nggak apa-apa. Mic putusnya Pak Jais, tapi nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa. Bisa. Itu Mas ini kayak gini. Cilik. 208 tok mawon, karena nanti kurangnya banyak di bawah, banyak ayat-ayat lainnya. Biar bonusnya banyak nanti kalau satu. Silakan. Ayo.
buka Quran nih kira-kira. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah wa la tasabihu wa atil syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini menekankan di dalam Al-Quran, dalam berislam kita harus apa? Totalitas menyeluruh semua aspek. Totalitas menyeluruh semua aspek itu macam-macam. Setengah-setengah itu boleh ojo mendua makhluk, menyebutkan Allah tidak apa-apa. Mencampurkan antara urusan ibadah dan non ibadah. Tetapi kapan di sini kalau kita juga akan membagi bagian dari masalah akidah, ibadah atau amalan duniawi juga bisa. Maka penekanan kami di sini adalah kita berislam harus kapan? Ya akidahnya benar, ibadah baik ibadah maupun juga benar, akhlaknya benar, dan yang saya lihat ketinggalan, ya ketinggalan, kadang dikesampaikan, kadang dilupakan adalah masalah muamalah dunia. Nih, sebenarnya materi ini pernah kami sampaikan di Sabtu pagi sebelum pandemi, tapi diulang-ulang gak apa-apa. Waktu itu juga momentumnya kebetulan bulan Rabiul Awal juga. Ini, jadi hari ini kan akan mencoba memaknai kafah dalam berislam, terutama dalam pengamatan saya yang kita ketinggalan itu masalah muamalah dunia. Nek ayat 21 kayaknya apal. Nah, ini yang gua apal saya kira ngomong. Ayat 21 mesti apal. Silakan. Hafalan dong. Ya. Silakan. Hafal. Ya. Silakan. Silakan langsung. Betul? Ayat 21. Ya nggak apa-apa ini, tapi tadi murotannya bagus. Ya, ini. Ayat 21. Iya betul. Iya betul. 21. Tadi Al-Baqarah. 21. Tadi Al-Baqarah. Nggak apa-apa. Tadi Al-Baqarah tidak. Iya apa-apa. Tapi murotannya bagus sekali. Terima kasih. Al-Ayat 21 ini juga sudah dihafal ulama Pak. Siapa? Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini
keislaman atau kaitannya dengan ibadah atau kaitannya dengan amalan-amalan aktivitas perbuatan yang kita lakukan ini memang ada sama jadi mau bahas itu Pak. Memang dimatikan semua. Kalau memang manut mawon. Baiknya kehidupan. Mas pemerintah sehat. Di bulan Bapak, Pulau Badimato. Kalau kita mau meneladani kehidupan Muhammad sejak dari Cengher sampai wafat itu bisa. Ahli sejarah mengatakan kehidupan Muhammad itu dari Cengher sampai wafat runtut, nyambung, tidak ada yang putus, tidak missing link, tidak ada yang ngeblank. Kalau Nabi Isa itu kecilnya apa tidak pernah diceritakan. Kecilnya mengapa juga tidak pernah diceritakan. Dan kalau mau mencontoh sejak dari cara lahirnya pun kan berat, harus di kandang kambing, mati juga harus disalib. Muhammad enggak, lahir biasa, ya, oke, sampai wafat. Nah, yang akan kami contohkan tadi untuk hal yang lain adalah tentang aspek-aspek amalan duniawiya, tentang aspek-aspek yang bisa diteladani kehidupan Muhammad sejak kecil sampai kepada orang non-muslim pun mengakui tentang keteladanan Muhammad, tentang aktivitas Muhammad sejak kecil. Oke, Muhammad kita lihat sejak kita tahu masa kecilnya, ya toh? Masa kecilnya bersama dengan pamannya Abu Thalib. Okay. Dengan kakeknya tidak saya ceritakan. Dengan pamannya Abu Thalib belajar tentang kehidupan, belajar tentang muamalah untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi hidup. Sampai kepada Muhammad matur kepada pamannya, "Paman, saya sudah banyak sekali pelajaran hidup dari paman Abu Thalib. Apakah paman mengizinkan saya untuk belajar mandiri?" Pada usia berapa itu? Masih usia 8 tahun. 8 tahun itu dari lulus SD. Lulus SD kan 12 tahun. Hampir kelas loro lah pun bahasanya kelas loro. Cah kelas loro gandeng randi bapak, randi simbok, randi simbah, melu ojo nganti ngerepoti ponak-ponakane. Yo adik ipar ya. Adik ipar. Sepupu matur paman, kawula sampun kathah panjenengi piwucal babagan gesang. Menapa pikantuk paman kula mandiri matet. Pamane ngendika, "Iya, Lek, mlaku tetep tak delok saka mburi, tak tuntut." Akhirnya Muhammad bisnis sendiri. Sejak usia 8 tahun sudah mandiri. Itu yang perlu ditekankan kepada anak-anak sekarang yang kadang terlewatkan. Jadi pelajaran di SD untuk mengajarkan tentang kehidupan Muhammad bisa sejak dari cerita ini, bahwa nek arep nyunto Muhammad kuwi ket 8 tahun wis mengatakan, menyampaikan mandiri. Begitu. Terus akhirnya bahkan di saat usia 12 tahun diculke, nek bahasa bisnis sakniki sing jenengane startup, atau nek tadi melu pamane jenenge internship, nek ning buku literatur modern, ning nek Mandiri itu namanya startup. Sampai usia 12 tahun Muhammad menyampaikan kepada paman,
menurut paman, apakah kalau saya bisnis keluar dari kota Mekah ini diperkenankan paman? Karena pamannya memang pebisnis ulung, pamannya bilang, kalau saya lihat talenta Anda, saya lihat bakatmu, potensimu, saya melihat kamu mampu untuk berbisnis tidak hanya di pusat kota Mekah ini. Silahkan kalau memang mau keluar dari kota Mekah ini bisnismu. Akhirnya Muhammad dengan teman-temannya mulai bisnis sampai ke luar negeri, ya, Syria, Jordan, Lebanon, sejazirah Arab. Itu kalau bahasa sekarang namanya eksportir. Cuman karena literatur klasik mengatakan berdagang, buku lawas niku Pak Haji Antoni, maka persepsinya berdagang adalah sales. Sak dhuwur-dhuwure seakan-akan itu bakul ning pasar Beringharjo. Itu yang repot. Sing teng toko Beringharjo, sing teng toko Jalan Malioboro niku nggih berdagang, ning pasar Beringharjo niku berdagang. Ning persepsinya nek awake dhewe nek kata-kata berdagang niku Beringharjo, sing toko-toko Wirobrajan niku bisnis. Itu yang repot. Sama semua. Cuman memang buku dulu belum menemukan kata-kata bisnis, akhirnya semua literatur klasik namanya berdagang. Tetapi kalau berdagang sampai luar negeri, diksi atau kata sekarang disebut adalah eksportir. Itu perlu ditekankan. Muhammad sudah berani ekspor sampai ke luar negeri usia 12 tahun. Jadi bisnisnya tidak hanya pakai ransel. Wong tekan luar negeri kok pakai ransel nih, rakyat isi ya. Maka namanya kafilah. Kafilah itu diksi sekarang, bahasa sekarang adalah kontainer. Itu Ustaz Yai Antoni di rumah kita. Kafilah dalam kurung kontainer, berdagang sampai luar negeri, eksportir. Nah, akhirnya terkenal sejazirah Arab, ya, terkenal sejazirah Arab, maka usia 17 sampai 20 tahun itu sudah disebut terpercaya. Wah, nek Muhammad ini dudulan jujur terpercaya, bahasa Arabnya al-amin. Nggih, nek niku pun awake dhewe pun apal. Tetapi sering saya melihat memaknai al-amin itu adalah gelar karena Muhammad sebagai Rasul. Jauh. Seringnya memaknainya, niki kula baleni pengajian 3 tahun yang lalu di sini juga. Jamaahnya ada yang ini, ada yang kita sering mempersepsikan, merasakan seakan-akan al-amin itu adalah melekat Muhammad sebagai Rasul. Padahal tidak. Al-amin itu justru melekat pada bisnis Muhammad bin Abdullah berusia medio 17 sampai 20 sampai 25 tahun belum menjadi nabi. Itu beda loh kualitas kata-kata al-amin itu. Jadi sama-sama al-amin. Al-amine pemuda cah nom-nom dodol kalih al-amine kula sing wis mambu lemah niki beda. Bahasane wong wis wong durung al-amin iki kebangetan. You know? Wong tua kok ra jujur niku kebangetan. Ning nek cah nom kok al-amin atase jenom kok wis terper. Nah, iki Bapak Ibu guru monggo perlu ditekankan Pak Haji Antoni, al-amin konteksnya adalah bisnis, berdagang, bukan karena Muhammad membawa risalah kenabian mengajarkan kepada umatnya, mencontohi kehidupan, mencontohi dalam melaksanakan aktivitas. Jadi itu adalah pengakuan. Itu. Maka ini ada cerita yang luar biasa juga. Waktu itu ada seminar internasional tentang pemasaran di Riyadh. Seminar pemasaran internasional di Riyadh. Pembicaranya yang diminta hadir namanya adalah Profesor Philip Kotler.
niku dosen Amerika Serikat yang paling kondang sak dunia niku nek ngomong pemasaran niku mesti nyebut Philip Kotler. Niku nek sing dosen apa sing kuliah ekonomi mesti buku kitab sucinya adalah Philip Kotler. Saat ini saya sudah nyebut sepuh banget kok. Ke pulau mahasiswa ngikut prof. Dia kasih doktor yang saat ini diundang untuk seminar pemasaran di Riyadh. Philip Kotler niku penasaran. Kok aneh? Aku koneng Riyadh seminar pemasaran. Oke, nek keluar ngomong malah aku dipedang. Persepsinya adalah dipedang. Akhirnya beliau itu tanya-tanya tentang Riyadh, tentang Mekah kepada murid kesayangannya yang ada di Indonesia. Murid kesayangannya di Indonesia itu ada dua, yang kedua-duanya adalah profesor semua. Dulu dokter, kuliah ketika dengan Kotler masih master terus dokter. Satu dosen UI namanya adalah Hermawan Kertajaya, Profesor Hermawan Kertajaya, kan sudah pensiun. Yang kedua adalah Profesor Bahasa Swasta, dosen Gajah Mada yang setelah pensiun juga ngajar di UNJ. Ditanya tentang Riyadh ini, saya harus berangkat enggak? Kalau berangkat kira-kira nanti saya cerita apa yang aman buat saya? Seandainya saya berangkat, itu saya cerita apa? Nah, yang paling mengesankan kalau nanti mau cari bukunya justru jawaban yang paling memantapkan. Hermawan Kertajaya non muslim sampai sekarang non muslim. Kalau Bahasa Swasta muslim, muslim karena dosen UNJ juga profesor Bahasa Swasta. Yang paling mengesankan Kotler itu yang akhirnya juga buku-buku sekarang ada apa? Jawaban dari Hermawan Kertajaya. Hermawan Kertajaya dosen UI non muslim. Prof Kotler, Nabi satu-satunya Nabi yang mempraktekkan seperti yang ditulis di bukunya Prof Kotler itu adalah Muhammad. Jadi kalau nanti Prof Kotler menceritakan bukunya dikoneksikan dengan perjalanan hidup Muhammad, tidak ada yang bertentangan sama sekali. Tapi kan nggak mungkin toh, kok Muhammad mau baca buku ini Kotler kan nggak mungkin dong Muhammad itu wafat, Kotler akhir gawe buku kok. Dan akhirnya Kotler mau membaca sirah Nabi, perjalanan Muhammad untuk mempersiapkan diri ngisi seminar di Riyadh terkait dengan bisnis. Dan akhirnya buku-buku pemasaran yang sekarang akhirnya kadang ada kata-kata muncul. Nek ini itu kan yang urusan bakul ya. Asal buku nih Kotler kok didol nenggon daerah sing mahasiswa nih akeh muslime nyeritake tentang Muhammad. Nek dia ketutup gas. Yang ada di persepsi Kotler Muhammad dia nanti perang. Padahal sampai bilang, kalau begitu Muhammad itu sudah menjalankan teori-teori yang saya pelajari ini. Iya, di bukunya Kotler ada istilah-istilah. Kalau memakan bisnis, mulailah dari pertama agar tidak kecandung, itu mulailah namanya adalah internship, bahasanya Kotler. Bahasanya dewe magang, bahasanya santri nyantri. Nyantri ke siapa? Yang ahli bisnis. Kalau mau ahli agama ya nyantri di pondok pesantren. Muhammad nyantri ke pamannya Abu Thalib. Kalau sudah merasa mampu, ya, sudah merasa bisa, mulailah kamu berbisnis namanya startup. Pemula atau young entrepreneur mandiri. Itu usia 12 tahun Muhammad sudah ngomong sama pamannya, paman, saya kayaknya sudah cukup ilmu yang diberikan kepada saya. Bolehkah saya mulai startup, mulai pemula, mulai mandiri, walaupun paman tetap melihat perjalanan saya di belakang, jangan sampai terjerumus bab bisnis kami ini. Oke, betul sehingga ketika mengisi ceramah akhirnya nyambung. Malah anehnya yang sudah Islam sejak lahir itu terpukul juga apa yang diceritakan Kotler seringnya terlewatkan, ngelos
Karena apa? Ketika menceritakan Muhammad kadang-kala tidak luntur, tidak memet. Salah satu contohnya adalah ketika mendengungkan kata-kata Al-Amin. Selalu kalau Al-Amin bagi kita kadang-kala dikontekkan dengan Rasulullah. Padahal Al-Amin adalah karakter pemuda Muhammad bin Abdullah. Ibu. Sampai kepada usia 25 tahun merasa sudah cukup menikah kepada Ibu Khadijah. Kita harus membayangkan cah selawe tahun ning wis eksportir. Nah, saniki pokoknya apa namanya cah nom saiki jenenge istilahnya pemula bisnis cah nom itu. Ya ada istilah kula lali itu. Ibu Khadijah niku sing di pabrik. Ibu Khadijah niku sing di pabrik, Muhammad niku bakul. Niki menggambarkan sekarang itu memang kadang ada pemisahan sing di pabrik dhewe oleh, bakul dhewe oleh. Tapi kita bayangkan, monggo dibayangkan usia 40 tahun juragan. Jangan sampai seakan-akan nenek basic banget, umum. Ya, 40 tahun juragan itu ora kalah karo mahasiswi lho. Nggih mboten? Mboten apa nggih? 40 tahun juragan itu kalah rumah mahasiswi. Muhammad selawe tahun eksportir gagah. Kadang juga menyalahkan juga, mempersepsikan adalah Muhammad manusia purba. Itu juga salah. Muhammad itu sudah manusia modern seperti kita ini. Pergi kemana-mana ketika mengekspor tadi itu tidak pakai sandal jepit loh. Ya kan? Muhammad itu sudah pakai sepatu. Buktinya apa? Kalau kamu ini sudah masuk ke ketika jadi Rasul, kalau kamu mau bepergian jauh wudhu kerekat, pakai hoof kenceng, nanti kalau batal nggak usah dilepas, usap aja atas sepatu. Jenengan ini dosa niku rak sikile ketutup. Nek sikile rak ketutup nek nganggo sandal jepit itu copotan. Mesti begitu. Tapi karena bilang nggak usah dicopot, langsung aja. Kalau kita najise gosok-gosok nang wedi apa ning suket wis bar terus usapen nggo sepatumu. Sudah pakai sepatu. Termasuk pakaiannya berjahit. Jelas pakaiannya berjahit mengatakan nek kowe pas umroh haji apa ten nggen sing diwaca tadal saiki wonten. Nek wis meniatkan haji pakailah ikram. Itu membedakan pakaian ikram berbeda dengan keseharian. Nek keseharian pakailah pakaian berjahit. Itu berarti Rasulullah sudah pakai pakaian berjahit. Sejak zaman Rasul pakai ikram, juga pakai kain. Bukan lagi pakai gaun lontar, bukan dari pelengkap. Itu berarti Muhammad itu sudah modern. Okay. Termasuk juga kalau hari Jumat ini saya ulang-ulang. Nek perlu kita akan mencontoh Muhammad. Muhammad itu wangi. Cara pakai parfumnya saja kalau perlu kita contoh. Sampai sekarang sebenarnya ciri orang Arab itu cara berpakai parfumnya kan beda dengan kita. Orang Arab itu nganggo parfum kan mesti dilareke ning kulit mboten ten pakaian. Kalau nek dhewe kok sing dilareke kan mboten lambine dhewe. Nggih mboten. Awake dhewe pas ten Arab ketemu wong bakul parfum atau wae parfum mboten dilareke ngriki ning mesti dilareke ten kulit. Sampai sekarang. Termasuk ketika mau pakai ikram. Ketika kamu mau pakai ikram, sebelum memakai ikram setelah mandi, bukalah tutup parfum, tumpahkan di kepalamu biar menetes ke bawah. Ayo sopo saya itu menunggu sama ini. Awal jadi nganggo spray yang jarak jauh sedikit wes. Nek kadang kalau kita pas-pasan yuk dia tuku anu serimpi. Main magus. Nah, itu adalah termasuk kendaraannya. Karena sahabat cepat itu cepat. Tadi yang sebenarnya mau menguraikan yang kita baca tadi itu banyak sekali ya, keseimbangan tentang muamalah. Di situ ada tadi kepotong bagian mana kita agak oke, jangan sampai orang itu memang hanya ngurus dunia saja, tapi di bawahnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Termasuk ini ketika menikah. Mas kawinnya apa niku nek itu pun apa? Mas kawinnya apa? Unta, pinten? 20. 100
100. Si ibu ini sakit 100 ya Pak. Ukur 100 buatan mas kami 100 kilo. Bapak yang ini 20 ya, ini pun ini 100 nangkut di tengah lah, tengah, 40. Karena kalau katanya digaduk-gadukkan. Ada yang bilang 100, pokoknya 40 karena ibu Khadijah 40. Oke, kita asumsikan 40 onta. Onta itu kendaraan. Ada kimar, ada onta. Bahasanya naik kimar di motor, naik onta kan mobil. Mobil. Berarti mas kawinnya Rasulullah karo ibu Khadijah ini mobil 40. Saat ini saya gedong ini mobil sak komplek dewe ini kurang mau 40 mang itu kadang-kadang. Ngono kok dianggap Muhammad miskin. Ora nyambung to ceritane. Mboten nyambung nek muni Muhammad miskin. Sekarang saja di kita itu jarang kok yang sampai memberi mas kawin kok 40 mobil arpo presiden. Rata-rata sih nek wong kamu yang seperangkat alat sholat. Nah, agar nyambung yang sering mengatakan bahwa Muhammad miskin. Cerita yang namanya runtut, tidak ada missing link itu nyambung antar cerita. Oh, nek ceritanya ke 13 tahun wis pedagang, 17 tahun wis dodol tekan luar negeri namanya eksportir. Wangun sekali tahun wis sugih mas kawine unta. Itu nyambung. Termasuk saya mempersepsikan Muhammad sederhana kok pakai sepatu, sederhana kok parfumnya ditumpahkan. Itu untuk hadis kata Kiai Antoni. Ini monggo nanti dibaca lebih mendalam lagi, termasuk merek-merek parfum Rasulullah. Kita bacakan. Rasulullah itu kalau membeli parfum itu favoritnya namanya Ambergris. Saiki nggih, mangka sih regane Ambergris niku pinten. Terus harga kedua namanya Royal. Ada nama merek Ambergris, ada namanya Royal. Nek bahasa hadisnya adalah kasturi. Nggih. Kasturi niku nek dimereke teng luar Mekah niku namine Ambergris. Ini harga terkini kalau mau pesan di Tokopedia atau Shopee. Ini kawan-kawan melu menawarkan parfum seperti yang dipakai Rasulullah 12 mili itu sepiro ya? 12 mili harganya mung 2.200. Nek wangun nek juragan niku parfume Ambergris. Ngono kuwi mesti nyambungnya, maksud kami begitu. Dan penekanan kami di sini adalah jangan sampai muamalah kita itu tertinggal, diserahkan kepada orang lain, bahkan nanti seakan-akan pembagian Kiai Haji Antoni, seakan-akan ini wis urusan muamalah, urusan kadonya Cina, urusan akhirat Muslim. Itu yang repot. Itu yang tobat. Terus bilang oligarki. Nek awake dhewe ming lisan oligarki tidak berbuat, ya monggo terus saja dijajah kayak gini. Jajina terus. Lanjut. Oke, karena kita sudah tertinggal jauh banget. Setidak-tidaknya melangkah tidak cukup dilisankan, tapi ada bukti-bukti jejak dari wilayah sampai cabang ranting. Wilayah tadi perlu aturakan. Urusan muamalah itu karena pilar dakwah. Pilar dakwah pertama pendidikan, juga dalam rangka tetap saja tabligh itu selalu ya Pak Kiai, kita mendirikan sekolah juga dalam rangka tabligh atau majelis kita ada di sini. Urusan yang kedua adalah masalah-masalah sosial, disebut sebagai teologi al-ma'un. Teologi al-ma'un sudah menggambarkan keseimbangan kok. Fawailul lil musallin alladzina hum sholatin sahur alladzina hum yura'un fa niku sudah menyeimbangkan itu sampai ngewelehke lho. Ciloko tenan lho nek salat tok gitu loh. Nek orang ngurusin babagan sosial, babagan kebutuhan muamalah. Itu kan di situ. Bahkan ayat-ayat di Al-Qur'an ini menyebutkan ketika bilang akimi salat ba'du zakat. Selalu diimbangkan. Nah, di sini juga kita tunjukkan teologi al-ma'un yang telah dibangun sejak Kiai Dahlan dan diwujudkan fisiknya oleh Kiai
Sujak itu ternyata dulu itu saya sering salah, yang kemarin sudah kita revisi, tidak hanya PKO, ternyata ada 3 pilar. Lazismu, MPS, MPKO. Yo, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan sosial yang lainnya, wadahnya itu lazismu. Alhamdulillah kita bisa menggerakkan itu. Kita buatkan kantor sendiri lazismu yang bagus sekali. Nah, begitu. Itu adalah bentuk juga yang namanya, kalau kaitannya yang diajarkan oleh Philip Kotler ini, yang namanya sociopreneurship. Jadi yang bilang entrepreneur itu orang yang bisnis boleh duit juga. Ketika depannya dikata-kata sociopreneurship, ini adalah lazisme itu adalah sociopreneurship. Kalau bahasa sekarang lagi namanya filantropi. Filantropi, makanya tentang ngomong bilang filantropi pun ngetrennya di dunia kan bahasanya adalah filantropi. Sekarang ada anaknya lagi yang namanya MDMC dan sebagainya. Nah, filantropi ini Muhammadiyah itu yang kita, dan jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa filantropi, adalah kita memberi. Dan pengajian kemarin kita sampaikan, saya bangga dan bersyukur di PWMDIY filantropinya warga persyarikatan umat muslim di DIY 2021 terkumpul dipercayakan kepada lazismu sebanyak 38 miliar. Nah, itu filantropi. Nah, yang bisnis, orang yang bilang-bilang Bang konven sarung dan konven sarung, yang enggak ada wujud konkret. Kita punya yang namanya BD. Sektor real dikuasai berbagai kebutuhan. Kita kembangkan yang namanya Bu Harum, kantornya di atas Masjid Sejak, Masjid Hariban Haji. Kita monggo kalau belum pernah tidak ke atas masjid, ini bu kantor PT PWM namanya PT Bu Harum. Ini dokter darani Bu Harum itu garwane Pak Harum. Nelpon kula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, badhe pindah ke Bu Harum. Darani Bu Harum itu garwane Pak Harum. Bu Harum iki PT ora ana dipedhot. Bu Harum niku bahasa dari Badan Usaha Milik Muhammadiyah Wilayah Kabupaten Jakarta. Ibu Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Termasuk menyeimbangkan, menyatukan antara bisnis, sosial, menyelamatkan akidah, tata cara beribadah biro umroh kita PT Surya Citra Madani. Yang itu juga bisa menyulam biaya itu gudang Pak Antoni Mas Dipreso, karena kantornya jejer karo kantor Pak Antoni Mas Dipreso Mas Anas. Gudang disulap jadi indah saiki PT SCM. Harapan kita juga Muhammad itu indah, innallaha jamilul yuhibbul jamal. Atasnya gudang nek disulap jadi indah, dan ajaran Al-Quran juga memang kita diperintahkan untuk keindahan itu. Itu yang juga akan mendampingi, membersamai. Karena ada kejadian ini tidak bisnis murni, tapi memang tetap mengawal, karena kebanyakan juga orang-orang yang berhaji menjaga kemakmuran atau melayani yang memang rindu tanah haji. Ada kejadian pegawai amal usaha untuk sekitar umroh bareng SCM bangga ini. Alhamdulillah aku ini umroh iso umroh ping 4. Kancane jejer dilalang melu SCM. Kuwi bedane SCM baru. SCM itu membersamai kita, mendampingi kita ke tanah suci seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sekali safar, sekali perjalanan, sekali ibadah umroh. Orang yang kono umrah. Nek arep umrah ya lendono ping bola bali. Orang yang kono pisan kok. Kono. Itu namanya sekedar menggolek kepuasan pribadi, tidak seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran yang baru saja kita tadaruskan tadi. Udhu'ani manasikakum, kalau memang kita akan beribadah itu seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena Rasulullah sekali jalan adalah sekali prosesi umroh. Ketika kita ke tanah suci, sekali ke tanah suci hanya sekali prosesi umroh. Oke, karena waktu ternyata walaupun belum tuntas, tinggal 14 menit, monggo Antoni, kami persilakan. Ya, terima kasih beliau Bapak menyampaikan satu pandangan yang harus kita mulai berubah
kaitannya dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ini pandangan yang diteliti betul kaitannya dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kemandirian, adalah satu bentuk pembinaan atau pendidikan itu sebagai alat kemandirian yang pertama. Kemudian kepercayaan, dan kemudian yang perlu direbut itu adalah lapangan bisnis. Alhamdulillah pada saat ini mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 besok ini MGE ini mengadakan kegiatan dalam Somsonnya Taman ini dilaksanakan di UAD kampus 4 Timur Selatan. Ini mengangkat usaha kecil UMKM pameran yang mendorong ranting-ranting untuk ada semacam usaha yang perlu dikembangkan. Nah ini silakan Bapak Ibu sekalian bisa melihat begitu ramainya kemarin kita lihat pelaksanaan MGI ini. Silakan dilihat bagaimana UMKM ini berkembang, dan itu adalah Muhammadiyah yang menggerakkan. Alhamdulillah. Dan juga tidak ketinggalan ketika menggerakkan ekonomi ini juga di sela-sela kegiatan MGI itu ada pengajian akbar tidak kalah yang diselenggarakan di Solo. Kita juga menyelenggarakan pengajian akbar, insya Allah Ahad besok jam 8. Ini menghadirkan beliau Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'min. Beliau adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Silakan menghadiri nanti di komplek UAD di masjid nanti di panggung nanti kita lihat bersama-sama. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang antara besok akan itu ada kuis bareng, dan kemudian ada senam anak-anak TK Abah. Jadi luar biasa TK Abah se-daerah istimewa Yogyakarta. Monggo kita ramaikan, kita hadiri event MGA yang kedua ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih ada waktu 10 menit. Semoga kalau Bapak Ibu ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Eka Chandra Pranata. Pak Jais satu, Bapak satu. Jam berapa yang besok Pak? Jam berapa besok? Ya, Jam besok jam berapa? Ahad. Ini Pak Jais, Pak Jais, itu. Nah, Pak Jais, berdiri itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak, apa bisa saya mau tanya tapi di luar tema? Gini Pak, saya selama ini pemahaman saya adalah masalah sholat sholat suruh. Pemahaman saya selama ini kan kalau sholat suruh itu dan di masjid atau musola, jadi kita tidak keluar dari masjid dan musola. Tapi saya kemarin itu pengalaman, saya katanya ke takmir masjid, saya biasa sholat di situ, saya tanya, Bapak,
ya sini nggak bisa mau mengikuti sholat, saya mau sholat suruh di sini. Oh ibu nggak usah di sini bu, sholatnya ibu di rumah saja. Itu waktu itu saya kan sholatnya di masjid, di rumah saja sambil ibu kan bisa mempersiapkan sarapan keluarga. Terus saya kan terus jadi malah bingung Pak. Jadi daripada saya ragu-ragu, saya matur Bapak untuk mohon penjelasan pun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dikatakan ada beberapa hal yang bisa saya katakan. Kalau dilihat dari sirah nabawiyahnya yang sudah beda, ini kok lebih lengkap ini. Ini referensinya apa Pak? Mohon ditambahkan karena sirah nabawiyah yang sudah berdasarkan tidak selengkap ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik tentang Rasulullah menjalankan entrepreneurship sejak umur 8 sampai bahkan 40 tahun. Ini kalau kita melihat dari sisi miopia, Rabun terdesain. Nah Muhammadiyah ini kenapa kok belum punya matahari mati? Ketuanipun PWM. Yang muncul Alfamart, Indomaret, mat lain. Ini seharusnya kita menggerakkan SDM kita yang ada di Muhammadiyah. Misalkan ini nanti pengajian ini bisa memasok, misalkan ribet pisang atau apa. Ini kan juga ladang dari bentuk entrepreneur tadi. Saya kira ini yang perlu dibangkitkan dari sisi Muhammadiyah yang mengambil tiba Rasul. Saya kira itu. Terima kasih mumpung ini Pak. Kita ini kan salah satu juga pakar marketing. Dengan Pak Basu Swasawardana saya juga pernah ngasuh ilmu dikit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Satu lagi Pak. Oh satu lagi Pak. Satu lagi. Terima kasih. Ini kebetulan yang mengisi beliau Pak Ketua KWM. Ini kebetulan sekali kami dari Panti Asuhan Prambanan mau. Tadi sudah dikatakan bahwa spirit Muhammadiyah adalah surat Al-Maun. Cuman di dalam realisasinya yang kami laksanakan, Muhammadiyah belum berpikir terstruktur. Kita Panti Asuhan baru mendapatkan pedoman pengasuhan secara nasional. Mestinya Panti Asuhan juga sebagai tempat perkaderan Muhammadiyah. Sehingga mestinya Muhammadiyah harus membuat terstruktur kurikulumnya. Sehingga akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ini mumpung momennya pertama. Pohon Muhammadiyah memikirkan bagaimana agar kita masing-masing panti asuhan punya pedoman. Panti asuhan bukan sekedar ngasih makan sekolah selesai, tetapi masing-masing pengurus punya pedoman sehingga hasil daripada kami di dalam mendidik di panti asuhan jelas. Sementara ini masing-masing panti sesuai dengan pantinya masing-masing, sehingga kami sehingga kami mungkin di Prambanan dengan di Gedong Kuning dan lain-lainnya sesuai yang pengurusnya. Ini mohon dipikirkan sekali lagi. Padahal Muhammadiyah ini spirit pertamanya adalah surat Al-Maun, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Itu saja yang kami titip di dalam muktamar nanti. Mohonlah kami diberi pedoman kurikulum pendidikan di panti asuhan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Pak Jais,
dan 411. Pak Zai yang itu tak kasih, tapi yang lain ini Pak Zai untuk Pak Zai. Oke, jadi 4 pertanyaan atau pengangkat. Pak Tunggu nanti yang sholat suruh yang dijelaskan oleh Pak Kiai Antoni tentang sirah Nabi itu sejak saat SD juga sama kok ceritanya. Aku dulu kan angon pedus, terus dodol. Kalau paman Abu Thalib tetap namanya Abu Thalib, cuma diksinya itu yang beda. Berdagang, kan gitu kan? Itu kan dibalik bahasa sekarang mestinya adalah bisnis. Berdagang sejarah Arab. Artinya kalau sekarang namanya eksportir sama persis. Enggak berubah total, enggak. Cuma penekanannya. Pelajaran itu penekanannya di mana? Maka secara pribadi jajarnya aku kira setuju. Bukan berarti menghilangkan sejarah, enggak. Tentang Muhammad itu biar dicontoh sesuai dengan untuk akan menjadi pedoman dan mereka menjalani hidup. Kalau SD dicitrani perang-perang itu maknanya apa? Memang betul Rasulullah itu perjuangannya sampai perang. Itu kalau diceritakan yang pemuka-pemuka awal EDW itu wah ini cak SD apa kuncinya? Kenapa tidak ditekan-tekankan nanti ini? Baru itu riet. Tidak ada sejak dia mengatakan bahwa kecilnya Muhammad itu tidak berdagang, tidak ada. Lagi yang salah menyebut Al-Amin di definisi kadang salahnya. Wong akeh 17 tahun kok oleh umatnya kan belum punya umat. 17 tahun itu relasinya kan mestinya. Nek kata-kata, gitu kan betul kan? Al-Amin rakyat umur canom, rakyat nom ke Muhammad dia punya itu. Nah itu mengganti istilah dari model dia ke sakara. Dengan perkembangan zaman. Nek asli dia kan jalan Muhammad itu satu fasipun binapain fatapain. Bahasanya saiki kok. Nah, sama kan? Nek ono wong sing mereka baca radikal tak bayu sikit. Nek saiki nek ono kok aja disebut sama di Al-Qur'an katakan itu merubah istilah. Termasuk poinnya ini yang juga sering dilupakan. Sering cerita tiba-tiba Muhammad ditundung dari Mekah terus ke Madinah diterima 100% kaum Ansor. Ngeblek nyambungnya apa? Kok langsung wong Ansor totalitas menerimanya? Karena ke 17 tahun ini Muhammad wis Mekah Madinah, wis apil wong Madinah wis ngerti Muhammad dan temen-temennya. Leng gambarke kaya kula PWM wis diapali PWM Jawa Timur, PWM Bali. Kula niku nek ditundung ning Yojo, PWM Bali wis dene kan kok apa? Ora foto-foto kula ngeblend mari ning Malaysia, kula ora kenal nek wong Malaysia. Wong Malaysia sapa iki kita? Ning nek kula men mlayu ning Bali, ning Jakarta, ning Aceh itu podo kenal, itu yang juga lupa. Muhammad ke Madinah di sana klik, itu keakrabannya dijalin muamalat bisnis sejak usia 17 tahun sampai 40 tahun. Orang sedilo lho pitulas tekan 40 niku wong selawe tekan 40 mawon 15 tahun itu lho suwe kok. Apa meneh pitulas tekan 40. Oke lah dianggap le nabrak ke selawe tahun. Akeh kenal 5 tahun mau wis akrab kok kaya kula sesama PWM ngakeh kenal foto-foto ketua PWM akrab apalagi itu. Jadi orang Madinah itu paham betul terhadap karakter Muhammad, kemampuan Muhammad. Jadi nanti Muhammad garapan lah aku cowok dan sebagainya. Itu karena sudah akrab. Itu yang juga kadang lupa. Langsung bilang Muhammad, langsung ditunggu Tuhan Sofia banget ya belum kenal Muhammad kok langsung mewakili lemah dan sebagainya. Tuh. Kemudian tentang saya menguatkan muamalat ini sampai masih perlu perjuangan karena di dalam persyarikatan sendiri itu memaknai muamalat itu masih setengah hati terus terang. Bahkan tidak sedikit menekankan bahwa kita kalau sampai urusan keduniaan itu dianggap kubur dunia. Ketika bicara Jumat itu bukan 2 ayat itu dibaca semua. Dibacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jum'ah. Fasalilah ayat titik. Artinya apa? Penekanannya pada kowe iki aja mung dodolan tok ning salat tok. Padahal itu juga 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil gitu.
Saya sering bilang juga ngomong, sampai mau cerita muni, wow, kowe udah lali marang akhirat mengurusi dunia. Niku nek sing diceramai direktur bang silahkan. Pengajaran kampung wong keset-keset kok Mas diceramai kowe iki rasanya nyambut gawe. Ayo ambil. Itu konteksnya beda. Waktu itu kenapa Rasul sering menekankan semacam itu? Karena Rasulullah itu yang dihadapi itu konsolnya bakul cocok nek ngono. Kowe cemplung neraka nek salat tok. Kowe nek ora ya kan. Loh, rukun Islam saja yang dua itu syaratnya harus kaya kok. Zakat dan haji itu nek kaya piye? Itu yang saya juga menjadi pegangan perlu saya hadapi langsung memangnya. Sampai bilang nong kampung dunia ini memang nerakanya orang Islam. Wes ora sang ngurusi. Lindung robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Hasanah itu dunia apa? Itu memang kita. Itu penekanannya adalah di situ, Pak. Jadi di dalam maka kita rombak khusus nek kula sing ngaji mungkin orang tertarik dengan urusan muamalah, saya sendiri yang langsung mengatakan dan saya berani hadap-hadapan. Kenapa nek kita ke Muhammad Sofnik sepotong itu tentang muamalahnya tidak pernah ditekankan, tidak pernah didorongkan untuk menjadi contoh. Coba nek cilik contoh itu kan apik toh. Sing kula cerita kemana dicontohkan kan apik. Tapi kenapa kalau dicontohkan perang, betul perang itu tidak terlepas dari surah Nabi, itu juga ada perjuangan itu. Itu nek sepokam nanti kita Muhammadiyah diserang itu urusannya pokam capek sedih. Terang aja tentang kemandirian, tentang tanggung jawab. Niku terus itu Pak. Wah perjuangan itu niku pun luar biasa kalau dene. Tapi saya bilang Muhammad tidak tahu saya kata diakui. Monggo kalau memang lainnya tidak mau mendakwahkan, khusus ketika saya diundang, tema utama saya itu adalah tentang muamalah. Maka walaupun hari ini cerita tentang kelahiran Nabi yang saya tekankan juga itu tergantung menceritakannya Pak. Coba nek seperti tadi Muhajirin Ansor, nanti kalau putus nengoni wong Ansor apik banget, Muhajirin dituduh, yuk langsung ditompok. Orang pernah cerita kenapa ditompok? Karena muamalahnya sudah Nabi. Gampang tak ini ngoten kita Pak. Nek wis tekancan suwe kanca bakul dimuji tanggane rumah ya cetha mati. Tidak orang kenal belas enggak. Tidak. Iku nggih, saya kira itu untuk salat suruh monggo Kyai Anton kula suwun. Dudukan. Tentang sholat suruh ya, maksudnya sholat suruh dan sholat subuhnya. Jadi saya melihat keterangan dari beliau saya bahwa memang sholat suruh itu dimulai dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Memang kemudian setelah berjamaah di masjid dilanjutkan berzikir sampai menunggu saat awal waktu duha dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Ya. Memang ada kaitannya dengan kelonggaran bagi ibu dalam melaksanakan sholat subuh ini, yaitu yang penting sholat subuhnya dilaksanakan secara berjamaah. Kalau memang ada permasalahan di dalam keluarga, mungkin masih mempunyai anak kecil, menyusui dan sebagainya, nah itu tentu saja dia akan mendampingi anak-anak yang masih menyusui. Paling tidak ada dilaksanakan bagi boleh dilakukan. Ada kelonggaran bagi ibu, yaitu yang pertama disyaratkan sholat subuhnya itu berjamaah. Sholat berjamaah subuhnya itu berjamaah. Kemudian menunggu zikir dan sampai kepada waktu awal duha dilanjutkan dengan sholat subuh. Ini kelonggaran bagi ibu-ibu. Ini keterangan yang disampaikan oleh
kasih, saya kira demikian. Saya kira kita cukupkan sampai sekian waktu karena sudah menunjukkan jam 11:30. Maka mari kita akhiri pertemuan kita pagi ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan hasil infak dari Bapak-Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, yaitu terkumpul Rp684.000 ditambah 1 real, tambah 1 real, ya ditambah dengan real. Saya mengimbau terima kasih. Mari kita akhiri bersama-sama dengan baca Al-Quran dan doa untuk majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.